you are mighty, for you are worthy, we'll sing. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy. Come on, put your chest with one voice. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we'll sing. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we'll sing. Worship you, I will worship you. Yes, I worship you, my God. We sing it, worship you. Yes, I worship you, Jesus. Worship you, worship you, worship you, my God. We sing it, worship you. I will worship you. Can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. Di atas kepala, kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Saya melihat orang yang bersuka cita diberkati Tuhan di sore hari yang indah ini. Yes, terus kita datang memuji Tuhan. Terus kita mau bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan pengagungan. Kita punya Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kita pada hari ini. Mari sama-sama bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa darah-Nya. Kembali sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, nyatakan kuasa Tuhan. Kita buat kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kembali sama-sama. Lebih dahsyat lagi, bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju dengan imanmu, katakan. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari biar semangat, semangat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng. Sebab nama Tuhan Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Masih tetap kamu udah punya RCS lebih dahsyat lagi. Come on, say nama Yesus.
kasih Tuhan di tempat ini. Masih semangat muji nama Tuhan, kemudian menerjas. Masih semangat muji nama Tuhan. Yes, saya masih semangat kembali kasih tepuk tangan, kemuliaan dan pengagungan untuk Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Satu pujian lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab semuanya dari Tuhan dan semuanya kita mau kembalikan kepada Tuhan. Yang terbaik kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Haleluya. Syukur bagi kasih yang sejati. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati. Biar musik memuji nama Tuhan. Kita berikan pujian kita, sebab Dia kasih yang sempurna, Dia
Sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari hari ini kita datang dengan hati, dengan hidup kita, dengan lutut yang bertelut di hadapan Tuhan, dengan lidah yang mengaku Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Tuhan, penebus dan penyelamat kami, Yesus Tuhan yang mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami, berikan penebusan, pengampunan, keselamatan. Kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kata Kau Tuhan. Kau yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis dalam hidup kami itu. Kita nyatakan cinta-Mu pada Tuhan. Come on. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku serahkan ya Allahku, ku tinggikan
Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya aku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah yang mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Menyentuh hati kami Tuhan, yang membuat kami hari ini menyembah-Mu, memuji-Mu. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan. Ayo angkat hatimu menyembah Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertemu, sembah Yesus Tuhan, sembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku
Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan give you glory, Jesus. Kami berikan kemuliaan bagimu Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terus nyatakan setiap syukur di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kami gak mau waktu ini berlalu Tuhan, begitu saja. Menikmati Kau lebih lagi Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Nyatakan bersama. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sama-sama semua. Menyembahmu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu
bahagiaku penuh di hadiratmu, bahagiaku penuh di hadiratmu, bahagiaku penuh. Kasih Tuhan Yesus. Kami berbahagia karena kami ada di dalam Tuhan. Kami berbahagia karena kami kenal Tuhan Yesus. Kami berbahagia karena kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sobat-sobat Muda Bonargas, puji nama Tuhan. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau saksikan yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Kita Terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan. Pendidikan dan pembelajaran kiri kita adalah proses seumur hidup, yang mana perjalanan iman Kristen bukan studi yang pendek. Ada proses pendewasaan yang pasti yang harus kita lakukan, yaitu selalu belajar dan mengembangkan diri. Melatih diri dalam strategi dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita jangan cepat puas, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Kapasitas belajar adalah karunia, tetapi kemampuan belajar adalah keahlian. Jangan pernah berhenti bertumbuh dan jangan pernah berhenti belajar dan belajar. Tuhan memberi kita talenta dan kemampuan untuk terus meningkat, mengembangkan kapasitas sehingga mencapai tahapan-tahapan di luar yang kita anggap sebagai batas kemampuan kita. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Ada 7 sifat yang harus kita miliki dan kita perhatikan. Kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesalehan, ketaatan, kasih sayang sesama atau keluarga, dan cinta kepada Tuhan Yesus. Inilah area yang harus kita kembangkan setiap hari. Kemudian kita melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang Kita Terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji dapat sobat-sobat Muda Bonargas saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang Kita Terkasih pada hari ini 1 November 2025 dengan tema apa yang harus ada di dalam kita untuk menyingkapi situasi yang tidak pasti. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah. Tidak bahaya dan tidak celaka. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi. Bebas dari segala kutuk penyakit. Bebas dari penderitaan. Hidup di bumi seperti di sorga. Berumah di bumi, berumah di sorga. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua. Yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Yang pertama, kita miliki dan hidup dalam kasih Allah dengan melakukan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, 19 sampai 20 dan juga 1 Yohanes 4 ayat 7. Di tengah-tengah banyaknya masalah, kesulitan dan tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kasih yang besar pada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Kasih bukan hanya berupa perasaan, tetapi juga tindakan nyata. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, kasih tidak menuntut tetapi memberi dengan tulus. Yang kedua, raih kuasa Tuhan untuk lakukan kebenaran. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yohanes 14 ayat 26. Di tengah banyaknya masalah, kesulitan dan tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus, kuasa untuk bersaksi, kuasa yang dapat menguatkan atau menghibur,
kuasa untuk melakukan kebenaran, juga kuasa untuk mengalahkan setan atau kuasa gelap. Yakobus 4 ayat 7. Yang ketiga, miliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 27, 30-31 dan juga 1 Timotius 4 ayat 10. Di tengah ketidakpastian dari kesulitan yang dihadapi, sebagai anak Tuhan Yesus kita harus tetap memiliki pengharapan yang besar dan pasti. Kita diberi damai sejahtera agar tetap berharap. Tuhan Yesus telah melakukan segalanya untuk kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pengharapan adalah sauh yang kuat bagi kehidupan. Yang keempat, miliki ketabahan yang besar karena percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 6-7. Tabah artinya adalah tetap dan kuat hati menghadapi bahaya, kekuatan menghadapi ujian dan kesulitan. Kita memang tidak bisa melihat masa depan. Apa yang akan terjadi di depan kita masih misteri. Dunia sekarang ini memberikan kita ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan kita bahwa kita harus tabah dalam kehidupan. Karena hidup kita bukan karena melihat, namun karena percaya kepada Tuhan Yesus. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sudah dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus di kita untuk dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa kembali, sobat benar-benar guys. Kasih Tuhan Yesus, hari ini ada karena kasih-Mu Tuhan. Hari ini ada karena anugerah kemurahan-Mu. Kalau kami ada di tempat ini, baik yang juga mengikuti secara online hari ini, kami bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, yang berarti roti makanan kami. Kau Tuhan yang berarti air minuman kami. Kau Tuhan menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit dan mara bahaya. Dan hari ini Tuhan, Kau siapkan hati kami. Kau siapkan telinga dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami duduk diam, dengar perkataan-Mu, kami menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena buatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin adanya mampu jadikanku hamba. Mengikut Tuhan Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang tenang selalu. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur di sore malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami datang cari Tuhan Yesus, bahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Maka sebelum kami latihan choir, Tuhan berkati kami mau dengar firman Tuhan. Biar semua yang hadir beri sukacita, beri damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami tahu, kami sadar Tuhan bahwa iman kami timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang dengar firman Tuhan, hidup kami terus diubahkan, hidup kami dipulihkan. Bukan hanya kami pintar untuk mendengar saja firman Tuhan, tapi kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami doa biar sukacita yang berlimpah boleh ada dalam hidup mereka, damai sejahtera yang berlimpah, dan hati mereka selalu berlimpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu, biar saya firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore.
Ada shalom Bonerges? Ada shalom Bonerges? Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa semua sehat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita latihan choir ya untuk Natal, kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah di sore hari ini adalah kuasa Tuhan nyata di masa sukar. Sekali lagi temanya hari ini adalah kuasa Tuhan nyata di masa sukar. Kita buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ke 16. Siapa yang bangga jadi Tiberias Choir untuk Natal Tiberias 2025? Boleh lambaikan tangannya dulu. Bilang, katakan, Tuhan Yesus baik. Bilang, aku disayang Tuhan. Bilang kiri kanannya, kamu juga disayang Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oh, tepuk tangannya masih lemes ini. Kayaknya nggak disayang Tuhan nih. Ini baru. Mantap. Iya, harus bangga ya. Teman-teman masih ya diberi kesempatan ya untuk melayani di Natal, yaitu Tiberias 2025. Dan kalau tidak salah Natal yang ke-23 kali. Tepuk tangannya nggak ada nih kayaknya. Coba yang udah ikut choir Natal lebih dari 3 kali, 5 kali, 10 kali? 10 kali, mantap. Ada yang lebih dari 10 kali? Nggak ada langsung ya kan. Ada yang baru pertama kali? Banyak nih ya baru pertama kali ya. Puji Tuhan ya, biar kita semuanya melayani ya, persiapkan yang baik dan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Bilang, untuk memuliakan Tuhan. Bilang, Tuhan pakai hidupku untuk menjadi berkat. Katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita baca ya, Kisah Para Rasul 5, 12 sampai 16, bergantian saya baca 12, ya teman-teman bantu 13, seterusnya nanti ayat 16 kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Lebih semangat lagi, aku pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul 5, 12 sampai 16, saya baca ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. 13. Ayat 14, dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. 15. Ayat 16 sama-sama. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Katakan amin dulu. Coba kita lihat slide selanjutnya. Firman Tuhan ini menegaskan Allah yang bekerja di gereja mula-mula adalah Allah yang sama yang masih sanggup bekerja di gereja kita hari ini. Katakan amin dulu. Ya, yang barusan kita baca ini kan tentang gereja mula-mula. Apa sih gereja mula-mula? Gereja mula-mula itu mereka hidupnya jemaat mula-mula disertai dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Bilang sama saya, tanda, kuasa, dan mujizat. Katakan amin. Ya, kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul 1, mereka kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2, mereka kebiasaan jemaat mula-mula setiap hari adalah mereka bertekun memecah-mecahkan roti. Ya, itu bicara apa? Ada yang tahu? Apa? Betul, perjamuan kudus. Makanya teman-teman mungkin bingung, kenapa sih Pak kok kita perjamuan kudus terus setiap hari, setiap kali ibadah? Nggak ada ya istilahnya ibadah di gereja kita, gereja Tiberias, mau ibadah umum, ibadah Bonerges, nggak ada ibadah yang tidak disertai dengan perjamuan. Pasti selalu habis firman, pasti ada perjamuan kudus. Katakan amin. Karena apa?
Karena ya seperti jemaat di Kisah Para Rasul. Artinya apa? Sama hari ini teman-teman ya, Bapak Ibu Saudara semua yang ada sampai hari ini ya di gereja Tiberias, lebih-lebih lagi teman-teman yang melayani, teman-teman hidupnya disertai tanda kuasa dan mujizat. Di tanganmu ada kuasa, di mulutmu ada kuasa. Artinya apa? Hidupmu gak ketakutan. Saya baca berita hari-hari ini, ada anak-anak muda yang masih umur 35, 36 terkena penyakit stroke. Ternyata mereka gaya hidupnya sehat, ya. Mohon maaf, enggak yang aneh-aneh. Mereka jaga pola makan, mereka rajin olahraga, ada yang nge-gym, ya. Ternyata ditelusuri kenapa kok bisa kena stroke. Ternyata saudara, penyakitnya bukan di dalam tubuhnya, tetapi ada di dalam pikirannya. Namanya burnout, penuh. Itu yang mengakibatkan apa? Stroke. Jadi kalau hari ini ya tubuhmu doang yang sehat, tapi inimu penuh, ya istilahnya apa? Makanya mohon maaf hari-hari ini saya lihat juga berita banyak orang terkena ya sakit mental. Mohon maaf. Banyak penelitian ya mengatakan banyak yang terkena, tetapi sedikit yang berobat. Itu menurut ya berita-berita hari-hari ini. Banyak yang terkena, sedikit yang berobat. Makanya di gereja kita selalu diingatkan oleh gembala sidang. Kita suci pikiran, perkataan kita, perbuatan kita. Agar apa? Pikiran kita, pikiran yang selalu memikirkan kerajaan sorga. Pemikiran kita adalah pikiran hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan. Itu apa? Semuanya itu ada di dalam kuasa. Bilang sama saya kuasa. Kalau hidupmu ada kuasa, engkau bisa mengendalikan pikiranmu. Katakan amin. Aku bisa mengendalikan pikiranku. Katakan, aku bisa mengendalikan pikiranku. Ada amin? Ya, teman-teman gak kalah dengan apa? Tipu muslihat iblis. Makanya kalau jemaat mula-mula mereka hidupnya luar biasa. Bahkan kita lihat Rasul Petrus. Banyak orang berbondong-bondong lewat pelayanannya dia. Banyak orang apa? Mau kenal Yesus. Banyak orang kenapa? Lihat mujizat. Bahkan apa? Nunggu bayangannya aja. Makanya gak heran teman-teman sampai hari ini. Yang ada di gereja Tiberias. Teman-teman sudah melihatlah betapa takjub, hebat, kuasa, mujizat Tuhan dinyatakan di gereja ini. Hal-hal yang ajaib. Ya, ada satu anak muda, dia sakit tumor di otak, saudara. Ya, dokter vonis tumor di otak. Ya, belum ada obatnya. Tapi karena dia percaya, dia beriman di gereja Tiberias dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Dia periksa ke dokter, ke 4 rumah sakit yang berbeda. Bahkan sampai ke luar negeri, dokter menyatakan tumor di otaknya hilang secara ajaib. Itu loh hal-hal yang spektakuler. Bahkan nggak sedikit setiap kali kalau Natal di GBK beberapa tahun yang lalu hujan. Wah, Bapak Gembala langsung naik mimbar. Doa. Hujan stop, hujan berhenti. Hujan pindah ke laut. Makanya kalau Natalan Tiberias yang paling pusing orang yang kerja di laut. Gombang. Aduh, hujan badai. Karena apa? Hujannya semua dipindah ke laut. Maka saya pernah ingat saudara, waktu Natal Tiberias tahun berapa, itu saudara waktu didoakan, hujan itu berhenti, stop. Ya, dari awal jam 6 sampai selesai jam 10 itu stop di dalam stadion. Tetapi yang luar biasa, ketika jemaat bubar, keluar dari GBK, keluar dari stadion saudara, itu hujan basah. Dan orang-orang yang di luar stadion, yang mohon maaf, yang pedagang-pedagang, yang jual-jual itu semua saudara, mereka mengatakan bingung. Kok di dalam enggak basah? Kok di dalam enggak kehujanan? Kami di luar kehujanan, ada yang pakai jas hujan. Mereka bingung. Ya, jemaat jemaat menyaksikan, ya, oh iya di dalam didoakan oleh gembala sidang kami. Hujan berhenti, hujan stop, pindah ke laut. Mereka bingung, tercengang-cengang. Itu semua karena kuasa Tuhan. Karena gereja kita disertai dengan tanda kuasa mujizat. Maka saudara dan saya, lebih-lebih teman-teman yang melayani sebagai Tiberias Choir di Natal Tiberias 2025, hidupmu dipenuhi dengan tanda kuasa mujizat.
Slide selanjutnya lagi, belajar dari firman Tuhan. Kehidupan jemaat Kisah Para Rasul mengingatkan akan pentingnya apa sih? Yang pertama, kuasa Tuhan bekerja melalui jemaat yang bersatu. Jadi kalau mau lihat kuasa Tuhan, teman-teman ini ya sebagai apa? Sebagai satu pelayanan di Tiberias Choir, di Natal Tiberias 2025, 6 Desember harus bersatu. Bilang kiri kanannya, yuk kita bersatu. Iya, nah ini bagus nih gandengan tangan nih ya, ini bagus ini bersatu, nggak malu-malu, ya. Iya kan semuanya apa? Ya, kita semua saudara di dalam Tuhan ya. Iya, janganlah cemberut-cemberut, janganlah jutek-jutek, ya senyumin aja, ya kalau yang jutek senyumin, ya nanti juga malu sendiri, ya. Tapi jangan senyum terus-terusan, nanti dipikir begini lagi. Jadi takut ya kan. Ya nggak apa-apa. Jadi kita harus apa? Kuncinya harus bersatu. Bilang sama saya, bersatu. Ya, bersatu. Seperti jemaat mula-mula, baru kuasa Tuhan hadir. Ya, saling ngingetin, mau latihan. Kalau misalkan gerakan-gerakannya ada yang lupa, ayo bersatu ingetin. Jangan ngerasa, oh saya mau yang lebih dulu Pak. Saya mau yang lebih, bahasanya lebih luwes Pak. Oh gerakan saya lebih luwes Pak. Yang itu kaku Pak, kayak robot. Jangan. Ya, saling ingat, kita semuanya harus bersatu. Supaya apa? Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda. Diadakan banyak apa? Diadakan banyak apa? Tanda dan apa? Mujizat. Bilang sama saya, tanda dan mujizat. Ya, di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Semua orang percaya, bilang sama saya, semua orang percaya. Bilang, saya orang percaya. Bilang kiri kanannya, kamu orang percaya. Iya, kita sama-sama apa? Berkumpul, sama seperti jemaat mula-mula, berkumpul di dalam apa? Persekutuan yang erat. Slide selanjutnya lagi. Rasul-rasul melakukan tanda dan mujizat di antara orang banyak karena jemaat hidup dalam kebersamaan dan iman. Ayo kita mencontoh jemaat mula-mula para rasul. Ayo hidup dalam kebersamaan di dalam iman, ya. Jangan kita cuma pinter nyanyinya doang. Hari ini ku rasa bahagia. Oh nggak tahu lagu itu ya? Lupa ingatan sepertinya. Berkumpul bersama. Oh sekarang ingatannya udah kembali, puji Tuhan. Tuhan Yesus tanpa memandang. Boleh bangkit berdiri? Ayo bangkit berdiri dulu. Ya biar gak kaku lah. Stop. Kan lagunya bergandengan. Ya udah gandengan dong. Celingak-celinguk. Iyalah udah orang kita satu di dalam iman kebersamaan ini aja dites aja udah malu-malu. Gimana kerajaan surga lihat ini. Ya bergandengan. Terang, tunjuk kiri kanannya. Kau kasih senyum, tiada yang dapat. Mantap. Kau tunjuk lagi. Yang gak mau senyumin. Tiada yang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Mantap kan kayak gini enak. Sukacita ya, ada amin? Iya, di gereja jangan horor-horor lah, diem merenung, melamun, mau ngapain ya? Bukan di sini tempatnya. Coba kita lihat lagi. Kesatuan jemaat membuka jalan bagi kuasa Allah dinyatakan. Jadi kalau teman-teman bersatu itu membuka jalannya dibukakan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka. Ada amin? Ya.
Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Katakan amin. Jadi kita harus hidup yang rukun. Bilang kiri kanannya, hidup yang rukun ya. Nah, ada amin? Coba slide selanjutnya lagi. Jemaat masa kini harus tetap bersatu dalam apa? Doa, ibadah, dan pelayanan. Saya doa teman-teman yang ikut choir Tiberias 2025 enggak sampai cuman di GBK aja tanggal 6 Desember. Setelah itu langsung daftar pelayanan agar teman-teman dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, ya. Jangan biarkan perpecahan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Jadi teman-teman jangan mau dipecah belah. Bilang kiri kanannya, jangan mau dipecah belah. Iya, jangan. Ya, ntar ada temennya si Anu bilang ya kan, itu gue lihat latihan udah keberapa kali, ya gerakannya masih kaku-kaku aja tuh. Kayaknya apa, ada sarafnya yang kurang ini kayaknya ya. Saraf kejepit atau gimana? Kayak robot kaku, jangan diomong, jangan. Ya, doain aja, ya, jangan. Jadi jangan kita menimbulkan perpecahan, ya. Kalau misalkan ada yang lihat yang kurang atau lihat yang ini, ayo bantu. Ya, lihat ada yang sukanya menyendiri, sendiri aja, sendiri dari pagi sampai sendiri aja, dari latihan pertama sampai latihan sekarang sendiri terus, saya mau sendiri terus. Datang deketin. Ya, tanya, "Are you okay?" Nah, gitu. Mantap. Ya, kalau masih diem juga ya udah ambil minyak urapan tengking dalam namanya. Nggak bercanda ya. Ya, jadi hari ini jangan biarkan perpecahan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Kuncinya apa? Kita harus beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Kesaksian hidup membawa orang datang kepada Kristus. Jadi kalau kita mau melihat orang datang kepada Kristus, harus lewat, iya, bersaksi. Siapa di sini yang sudah ditolong Tuhan? Yang pernah ditolong Tuhan? Yang banyak ditolong Tuhan? Yang pernah ngalamin mujizat? Nah, kan semuanya udah ya. Makanya harus bersaksi. Kita buka Kisah Para Rasul 5, 13-14. Kita baca ya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Makin lama makin bertambahlah jumlah apa? Berarti jumlah orang yang mengenal Tuhan Yesus. Betul apa betul? Ya, baik apa? Laki-laki. Katakan amin. Saya doa lewat hidupmu, lewat pelayananmu di Tiberias Choir untuk Natal GBK akan membawa orang makin banyak mengenal Tuhan. Percaya, baik laki-laki maupun perempuan. Katakan amin. Ya, slide selanjutnya. Banyak orang segan, tapi juga menghormati jemaat karena mereka hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ya, kesaksian iman yang nyata membuat orang lain tertarik pada Kristus. Hidup kita seringkali adalah Alkitab terbuka. Bilang sama saya, Alkitab terbuka. Artinya kalau terbuka bisa dibaca. Kalau ditutup berarti di rumah Alkitabnya. Ya iya, gak bisa dibaca ya. Maka hidup kita ini teman-teman anak-anak muda, baik di kampus, di kuliah, baik di sekolah, di tempat kerjaan, engkau Alkitab yang terbuka. Ya. Untuk apa? Ya, bagi orang yang belum percaya. Saya ingat tahun lalu ada satu kesaksian yang indah yang saya masih ingat. Jadi ada teman-teman dari Tiberias Choir, dia mengajak satu teman pelayanan anak muda ya untuk jadi Tiberias Choir di Natal GBK 2024. Tetapi anak muda ini mengatakan, saya ada penyakit jantung. Dan saya harus minum obat. Kayaknya saya nggak bisa capek-capek deh. Karena kan kalau ngikut choir Natal GBK kan ya pasti ya teman-teman kita
sekuat tenaga, semaksimal mungkin, gak ada yang lemes-lemes, pasti kan semangat. Ya, pasti yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan, gak ada yang sia-sia. Nah, dia mungkin minder, dia ngerasa mungkin minder. Kenapa? Saya takut kalau misalkan nanti saya ikut choir Natal GBK, nanti saya sewaktu-waktu bisa kolaps. Artinya apa? Bisa jatuh pingsan. Karena jantung, dia ada masalah jantung dan rutin minum obat. Nah, anak choir ini yang pelayanan bilang sama yang anak muda ini, kalau kamu ikut pelayanan, Tuhan bisa sembuhin penyakit kamu. Sederhana ya kayaknya ya. Kata-katanya, kalau kamu ikut pelayanan choir Natal GBK, Tuhan bisa sembuhkan penyakit kamu. Saudara tahu? Akhirnya dia ikut pelayanan choir Natal. Terus teman-teman tahu ya, biasa berapa jam sih kalau misalkan itu di choir Natal GBK, dari jam berapa standby disuruh? Biasa dari jam berapa? 3 hari sebelumnya. Jauh amat. Berapa jam? Berapa? Jam berapa? Jam 3 ya? Hah? Oke, jam 3 ya, jam 3. Mulai jam berapa? Jam 6. Selesai jam berapa? 10. Berarti kalau dari jam 3 sampai jam 10 berapa jam? Berapa? Tuh, ada yang 12 jam. Ini saya bingung juga nih, gimana ya? Pak udah lapar apa gimana? Saya juga bingung, 12 jam dari mana? Itu waktu yang mana? Indonesia bagian mana itu? Berapa jam? Dari jam 3 sampai jam 10? 7 jam. Dan saudara tahu, yang anak muda yang sakit jantung dan harus minum obat ini, dia ikut dari jam 3 sampai jam 10 tanpa kolaps. Dan sejak mulai itu, Natal yang tahun lalu 2024 sampai hari, dia udah gak minum obat lagi. Saya doa biar di Natal tahun ini juga ada kesaksian-kesaksian yang indah. Dan anak muda ini ternyata seorang dokter dan dia daftar pelayanan, ikut The Calling, dan waktu itu juga kebetulan ya saya dan beberapa tim pendeta menginterview. Makanya saya bisa tahu kesaksian beliau. Dan saya merinding, saudara. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah batas-batasi kuasa Tuhan. Tuhan mau pakai kamu untuk Natal Tiberias 2025. Coba tepuk pundak kiri kanannya. Tuhan mau pakai kamu loh. Ada amin? Iya, ayo ajak teman-temannya, semangatin. Mungkin hari ini ada yang kendala apa, ayo kita untuk apa? Coba slide selanjutnya lagi. Biarlah melalui sikap jujur, kasih, dan kesetiaan kita, orang lain bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya, lewat Tiberias Choir, Tuhan mempersiapkan teman-teman menjadi misionaris untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, yuk saya undang worship team, ya, worship leader, imam musik, boleh maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari, ya, yang poin yang terakhir, kuasa Tuhan membawa pemulihan. Bilang sama saya, kuasa Tuhan membawa pemulihan. Kita buka ya ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16. Siapa malam hari ini yang diberkati Tuhan, yang bangga jadi Tiberias Choir, melayani di Natal GBK 6 Desember 2025. Boleh beri tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Kita baca yang terakhir ya, 15-16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Slide selanjutnya. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dilepaskan, dan kota-kota sekitar pun datang mencari pertolongan. Kuasa Allah bukan hanya untuk masa lalu, tapi juga nyata bagi kita sekarang. Jadi bukan hanya untuk masa lalu, tapi untuk masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, kuasa Tuhan tetap nyata.
Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Hari ini ada masalah, ingat kuasa Tuhan nyata. Bilang sama saya, kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan besar. Ada amin? Jangan takut. Ya, maju terus. Ya, coba kita lihat lagi Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku. Bukan hanya pada zaman itu. Kalau teman-teman, coba kita lihat lagi tadi. Kalau teman-teman percaya kepada Tuhan, bilang sama saya, kalau aku percaya sama Tuhan, aku dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Bahkan jauh lebih besar. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Iya, karena di tanganmu ada kuasa, di mulutmu ada kuasa, di hidupmu ada kuasa. Ya, slide selanjutnya. Di tengah pergumulan hidup, percayalah bahwa kuasa Tuhan sanggup memulihkan kesehatan rumah tangga, bahkan hati yang hancur. Saya ingat saudara ada anak muda bernama Lisa. Sekitar 4 bulan yang lalu, dia rutin saudara beribadah di gereja Tiberias Citra Garden. Ya, setiap hari Minggu dia rutin ibadah di gereja Tiberias Citra Garden, ya, jam 17.30, sesi terakhir. Dan setiap kali altar call, dia minta didoakan, Pak, saya mau ke Amerika. Tapi saya bingung Pak, saya nggak ada relasi, nggak ada kenalan. Gimana ya Pak caranya? Terus saya tanya, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Saya sedang apply visa Pak. Secara manusia sulit, bahkan sponsor saya juga nggak ada. Ya teman-teman boleh cek ya, boleh coba cari tahu apa benar sih kalau misalkan baru apply pertama kali itu benar nggak sih susah, sulit atau tidak ya? Karena ada juga beberapa yang ditolak, mohon maaf. Dan dia cerita, dan dia percaya karena kuasa Tuhan yang bisa menolong dia. Akhirnya kita doa terus ya. Setiap hari Minggu doa agar apply visa semua lancar. Tuhan buka jalan. Kan imannya Bapak Gembala ya bisa apa? Ya terus naik, bukan turun jadi kepala bukan ekor. Bahkan bisa kerja di luar negeri, gajinya dolar. Ya. Gajinya apa? Dolar. Ya. Dia imanin itu saudara. Akhirnya saudara, singkat cerita 4 bulan yang lalu ternyata dia kasih kabar, Pak, puji Tuhan, saya sudah sampai di sana. Ya, bukan di rumah Bapak, bukan ya. Nanti mikirnya sampai di sana rumah Bapak lah, enggak. Sampai di Amerika. Dia tinggal di sebuah kota namanya Philadelphia. Philadelphia, ya. Aduh, ya ini mulut saya agak kalau udah jam segini agak ini agak kesulitan ya, agak kaku gitu ya. Ada sebuah kota Philadelphia, dia tinggal di situ. Dan baru beberapa minggu yang lalu dia mengatakan, ya 4 bulan. Selama 4 bulan Tuhan bekerja dengan luar biasa Pak Pendeta. Tuhan namanya Lisa. Saudara tahu baru 4 bulan diangkat jadi supervisor. Dipercayakan. Bahkan ada 2 perusahaan besar. Dia bilang sampai hari ini aja Lisa gak percaya Pak Pendeta. Kok bisa ya? Ternyata tuh kuasa Tuhan sebegitu luar biasanya. Seringkali apa yang kita takuti ya belum tentu terjadi, katakan amin. Ya. Bahkan udah beberapa banyak yang didoakan mereka pergi ke sana, tinggal di sana. Mereka karir diberkatin, hari ini punya iman. Ya. Kalau yang lain ditolong Tuhan, kamu juga pasti ditolong Tuhan. Ya, punya iman. Papa Riaji selalu bilang, "Ayo anak-anak muda Bonergas, punya iman yang besar." Punya iman yang besar, bukan menghayal yang besar, punya iman yang besar. Perkatakan terus setiap hari. Terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Generasi majikan, aku punya roh the best the biggest. Studiku berhasil, karirku berhasil, pekerjaanku berhasil, pelayananku berhasil. Ucap berkat. Ya. Kesimpulan. Mari kita hidup rukun menjadi kesaksian dan percaya pada kuasa Allah. Karena Allah yang bekerja di zaman para rasul adalah Allah yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Selamat malam, selamat latihan choir. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita beri tepuk tangan, angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit dari ini. Kita datang di hadapan Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di ceritaku.
proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencinta. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Angkat tangan kita dua-dua dengan iman, katakan. Tak terbatas, tak terduga caramu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Katakan, Kau yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidup. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Sama-sama bilang, Kau yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidup. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan. Lebih lagi katakan, terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu, tak terduga caramu. Katakan, Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Angkat tanganmu dua-dua dengan iman. Tak terbatas. Ayo bangkitkan iman. Tak terduga cara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Biar Dia bekerja. Kau yang kuandalkan. Di setiap langkah. Amin. Katakan, tak terbatas kasih. Tak terduga jalan-Mu. Katakan, Kau yang ku percaya. Ku percaya
Angkat tanganmu, kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala. Sekali lagi, biar ini jadi doa kita, kekuatan kita. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, pantraikan firman-Mu agar kami terus berakar, bertumbuh, berbuah, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus bersaksi, menjadi berkat, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan beri persembahan yang terbaik, ucapan syukur. Berkati tangan-tangan yang memberi, kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga diberkati, suami, istri, anak-anak, bahkan toko, dagangan, bisnis, usaha, proyek, tender karir sepanjang minggu, bulan, tahun. Bahkan bulan yang baru ini, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Saudara, selamat memberi yang terbaik, dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Terus datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhanlah yang terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Kami berikan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa, untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan serta kasih Tuhan. Creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, to the King.
kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi, aku melangkah, aku berada, dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roti yang turun dari surga, makanlah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinahan percabulan, kami tolak poligami poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak, domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari doa, ucap berkat. Ya teman-teman, doa, ucap berkat agar Natal Tiberias 2025 6 Desember Tuhan berkati berhasil. Ya agar teman-teman diberkati, ya yang ikut itu sebagai Tiberias Choir di Natal Tiberias 2025 diberi kesehatan, ya diberi kekuatan, diberi sukacita, damai sejahtera, tidak ada yang sakit. Juga doa, ucap berkat buat gembala sidang Ibu Pendeta Darnati Priaji, sehat, panjang umur, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, bahkan hikmat Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan kami doa juga apa yang dibutuhkan, diperlukan untuk acara Natal Tiberias 2025, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang ke awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025, Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh,
penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Puji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Sobat Muda Penerges naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi setiap kita hari ini. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar dalamku, di dalamku. Nyatakan Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa buat minyak urapan. Yang bawa minyak urapan angkat tangan, angkat minyak urapannya. Yang tidak bawa angkat tangannya. Mari sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh Gembala Martir, Gereja Martir di akhir zaman ini mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit, kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk resesi ekonomi, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk kegagalan, kutuk keturunan nenek moyang, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas kehidupan kami. Yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami generasi majikan, kami akan terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Olesi kening saudara dan oleskan ke bagian tubuh yang sakit. Imani, percaya, mujizat pasti terjadi. Dan kami serahkan juga setiap permohonan doa jemaatmu. Kami berdoa Tuhan, setiap kata kalimat doa mereka, doa orang benar, dan dengan yakin doakan besar kuasanya, dan di atas kesabaran Tuhan katakan semua sudah selesai. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat Tuhan, Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnati Pariaji, bersama juga Pendeta yaitu Argo Pariaji, Pendeta Arius Superaji. Kami doa sehat, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang untuk memenangkan baik jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Bonerges Youth Ministry, Beloved Kids, Siberia Square, Tuhan berkati. Kami ucap berkat untuk Natal Gereja Tiberias, yaitu 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tuhan berkati berhasil. Kami percaya yaitu Tuhan yang mengirimkan jiwa-jiwa. Bahkan kami percaya yaitu lautan manusia Tuhan kami percaya berkumpul yaitu untuk merayakan Natal dengan puluhan ribu, yaitu kami doa domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak dan ribuan domba jantan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Gembala Sidang itu di dalam Mika 6-7 kami berdoa agar kami semua Tuhan yang berkumpul kami merayakan Natal yaitu dengan minyak dan anggur, kami percaya sebagai kesukaan bagi
nama Tuhan Yesus. Maka berkati Tuhan sekali lagi agar semua yang diperlukan, butuhkan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Tidak pernah gagal, tidak pernah kurangan. Maka kami percaya lewat Natal Gereja Tiberias 6 Desember 2025, kami percaya akan menjadi berkat untuk Indonesia, untuk kota Jakarta. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat Tiberias Choir juga, Tuhan berkati. Sebentar latihan Tuhan urapi, berikan hikmat, beri mereka kesehatan, kekuatan. Kami percaya semua yang mereka latihkan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mencari berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa berkati sebentar juga setelah latihan mereka akan pulang, tinggalkan tempat ini, tutup bungkus rapat mereka dengan kuasa dari Kristus. Mereka semua dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak ngamuk. Mereka pulang bawa sukacita, damai sejahtera dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Berkati koordinator tempat ini, penanggung jawab tempat ini, semua bersama tim yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Kami serahkan tim worship team, Tuhan berkati juga para yaitu imam musik, backup singer, dan juga yaitu worship leader. Tuhan berkati tim media, bahkan juga sound system, bahkan semua yang terlibat melayani Tuhan di tempat ini tanpa terkecuali. Berkat-berkat Tuhan sempurna. Kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, Perawat, Dokter, Suster. Berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025, percayalah Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih, karunia Allah Bapa di surga serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput siap kita semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.